Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari channel. Hari ini saya akan membahas tentang seleksi kompetensi teknis guru, materi tentang diversity. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, materi diversity ya. Di sini di sebuah sekolah internasional terdapat siswa dari 10 negara berbeda dengan latar belakang budaya, agama, dan bahasa yang beragam. Sebagai guru, Anda ditugaskan untuk memimpin proyek kelompok tentang keberagaman dalam masyarakat global. Namun, beberapa siswa cenderung membentuk kelompok berdasarkan kesamaan latar belakang mereka. Apa langkah terbaik yang dapat diambil untuk memastikan kolaborasi yang inklusif? A. Mengizinkan siswa membentuk kelompok berdasarkan kesamaan latar belakang mereka karena ini mempermudah komunikasi. Yang B. Membatasi setiap kelompok hanya terdiri dari siswa yang berasal dari negara yang sama. Yang C. Menyusun kelompok secara acak atau berdasarkan keberagaman latar belakang budaya, agama, dan bahasa untuk memastikan adanya kolaborasi antara siswa dengan latar belakang yang berbeda. Yang D. Memberikan tugas individu kepada setiap siswa sehingga mereka tidak perlu bekerja sama dalam kelompok. Yang E. Menginstruksikan siswa untuk tidak membahas perbedaan budaya atau agama selama proyek berlangsung. Kita lihat pertanyaannya. Apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil untuk memastikan kolaborasi yang inklusif dengan materi pokok diversity? Untuk soal yang pertama, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menyusun kelompok secara acak atau berdasarkan keberagaman latar belakang, budaya, agama, dan bahasa untuk memastikan adanya kolaborasi antara siswa dengan latar belakang yang berbeda. Kenapa? Benar, karena menyusun kelompok dengan memperhatikan keberagaman latar belakang budaya, agama, dan bahasa adalah langkah terbaik untuk memastikan kolaborasi yang inklusif. Ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar satu sama lain, berbagi pengalaman dan perspektif yang berbeda, serta mengembangkan keterampilan berkolaborasi dalam lingkungan multikultural. Keberagaman akan membantu diskusi dan pengalaman proyek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikut ini bentuk pembahasannya ya. Kenapa jawabannya yang C? Lanjut ke soal yang kedua. Masih di materi pokok diversity. Di sini, seorang siswa baru yang berasal dari budaya minoritas merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Ia sering merasa diasingkan oleh teman-temannya karena perbedaan bahasa dan kebiasaan. Sebagai guru, apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk membantu siswa tersebut? A. Mengabaikan masalah tersebut dan membiarkan siswa beradaptasi dengan cara mereka sendiri. B. Mendorong teman-teman sekelas untuk lebih toleran dan menerima perbedaan budaya serta memberikan dukungan sosial kepada siswa baru. Yang C. Meminta siswa tersebut untuk mengikuti budaya mayoritas agar lebih mudah beradaptasi. Yang D. Mengatur waktu khusus untuk memberikan bimbingan intensif hanya kepada siswa tersebut tanpa melibatkan teman-temannya. Yang E. Memberikan interaksi siswa tersebut dengan teman-temannya agar ia tidak merasa semakin terasingkan. Jawaban yang paling tepat di sini pertanyaannya adalah, sebagai guru, apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk membantu siswa tersebut? Jawaban yang tepat adalah yang B. Mendorong teman-teman sekelas untuk lebih toleran dan menerima perbedaan budaya serta memberikan dukungan sosial kepada siswa baru. Ini benar
karena guru perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dengan mendorong siswa untuk menghargai perbedaan dan menunjukkan sikap saling mendukung dengan memberikan pemahaman kepada siswa lain tentang pentingnya toleransi dan keragaman, serta mengajak mereka untuk membantu siswa baru. Dan ini akan membantu siswa minoritas merasa lebih diterima dan lebih mudah beradaptasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikut ini pembahasannya. Kenapa jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal yang ketiga, masih di materi diversity ya. Di kelas Anda terdapat siswa dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Namun beberapa orang tua siswa mengeluh bahwa perhatian Anda terlalu fokus pada siswa tersebut sehingga mengabaikan kebutuhan siswa lainnya. Bagaimana Anda menanggapi situasi ini? A. Menjelaskan kepada orang tua bahwa Anda memberikan perhatian khusus kepada siswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mereka, tetapi Anda juga memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perhatian yang adil. Yang B. Mengabaikan keluhan orang tua dan tetap fokus pada siswa dengan kebutuhan khusus karena mereka lebih membutuhkan perhatian. Yang C. Mengurangi perhatian kepada siswa dengan kebutuhan khusus dan lebih memfokuskan kepada siswa lain untuk menenangkan orang tua. Yang D. Meminta siswa dengan berkebutuhan khusus untuk belajar di luar agar tidak mengganggu perhatian pada siswa lain. Yang E. Mengubah metode pembelajaran untuk lebih mengakomodasi kebutuhan siswa lainnya dan mengabaikan siswa dengan kebutuhan khusus. Kita lihat pertanyaannya, bagaimana Anda menanggapi situasi ini saat Anda menanggapi siswa dengan kebutuhan khusus? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menjelaskan kepada orang tua bahwa Anda memberikan perhatian khusus kepada siswa dengan kebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mereka, tetapi Anda juga memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perhatian yang adil. Kenapa? Karena ini adalah respon yang tepat sebagai guru. Anda perlu menjelaskan dengan jelas bahwa perhatian khusus diberikan kepada siswa dengan kebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, Anda juga menunjukkan bahwa Anda tetap memperhatikan kebutuhan setiap siswa dan berusaha memastikan bahwa semua siswa mendapat perhatian yang seimbang. Komunikasi yang baik dengan orang tua sangat penting untuk menciptakan pemahaman dan mendukung pembelajaran yang inklusif. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berikut ini adalah pembahasannya. Kenapa jawaban yang tepat adalah yang A ya? Ini pembahasan lengkapnya. Lanjut ke soal yang keempat, masih di materi pokok diversity. Anda mengajar di sebuah sekolah dengan siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Beberapa siswa dari keluarga kurang mampu seringkali tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena biaya. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama? Yang A. Membiarkan siswa yang tidak mampu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tetap di rumah agar tidak merasa terasingkan. Yang B. Membatasi jumlah siswa yang dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan kemampuan finansial mereka. Yang C. Membuat kegiatan ekstrakurikuler yang hanya melibatkan siswa yang mampu membayar biaya. Yang D. Menawarkan beasiswa atau bantuan biaya untuk kegiatan
kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa yang membutuhkan. Yang E, tidak melibatkan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembelajaran agar tidak membebani siswa. Kita lihat pertanyaannya. Apa yang Anda dapat lakukan untuk memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama? Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Menawarkan beasiswa atau bantuan biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa yang membutuhkan. Ini benar dan menjadi solusi yang tepat karena menawarkan beasiswa atau bantuan biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa semua siswa terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka dapat mengikuti kegiatan tersebut. Ini menunjukkan perhatian terhadap keberagaman latar belakang siswa dan membantu menciptakan kesempatan yang setara untuk semua. Jadi jawaban soal yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang D. Menawarkan beasiswa atau bantuan biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa yang membutuhkan. Berikut ini pembahasannya, ya, kenapa jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal yang kelima. Materi pokok diversity. Dalam diskusi kelas tentang isu sosial, seorang siswa menyatakan pendapat yang bertentangan dengan nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman. Sebagai guru, bagaimana Anda menanggapi ini tanpa membuat siswa tersebut merasa diserang? A. Memberikan sanksi kepada siswa tersebut untuk menghentikan pernyataan yang bertentangan dengan nilai keberagaman. Yang B. Mengabaikan pendapat siswa tersebut karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Yang C. Menyalahkan siswa secara terbuka di depan kelas agar mereka belajar dari kesalahan tersebut. Yang D. Membiarkan siswa lain membantah pendapat tersebut karena tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang E. Menanggapi dengan tenang, mengajak siswa untuk memahami perspektif yang inklusif dan mengedukasi tentang pentingnya menghargai perbedaan. Kita lihat pertanyaannya. Sebagai guru, bagaimana Anda menanggapi hal ini tanpa membuat siswa merasa diserang? Yang tentang pertentangan dengan nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang E. Menanggapi dengan tenang, mengajak siswa untuk memahami perspektif yang lebih inklusif dan mengedukasi tentang pentingnya menghargai perbedaan. Ini benar karena pendekatan ini sangat tepat. Sebagai guru, kita harus menanggapi pendapat yang bertentangan dengan nilai-nilai inklusivitas, ya, dan keberagaman dengan cara yang terbuka dan penuh pengertian. Ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami perspektif yang lebih luas tanpa merasa diserang atau dihukum. Dialog yang konstruktif sangat penting untuk menciptakan ruang pembelajaran yang aman dan inklusif. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, berikut ini pembahasannya, ya. Kenapa soal nomor 5 jawabannya yang E? Lanjut di soal yang ke-6. Materi pokok diversity. Di sini dalam sebuah kelas multikultural, Anda sebagai guru ingin menerapkan konsep cultural competence untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang keberagaman. Apa langkah pertama yang paling tepat untuk mencapai tujuan ini? A. Mengadakan assimilation agar semua siswa menyesuaikan diri dengan budaya dominan. B. Membuat program cultural immersion di mana siswa belajar langsung tentang budaya dan teman-temannya. C. Menghindari diskusi
Tentang budaya untuk mencegah konflik, yang D menerapkan enthusiasm sebagai dasar pembelajaran, yang E memisahkan siswa berdasarkan latar belakang budaya mereka. Kita lihat pertanyaannya, apa langkah pertama yang paling tepat untuk mencapai tujuan ini, yaitu tentang konsep cultural competence. Untuk soal nomor 6, jawabannya paling tepat adalah yang B. Membuat program cultural immersion di mana siswa belajar secara langsung tentang budaya teman-temannya. Di sini, cultural immersion adalah perendaman budaya atau pendekatan yang sangat baik dalam meningkatkan cultural competence. Ini memberikan kesempatan untuk siswa untuk memahami dan menghargai berbagai perbedaan budaya dengan lebih langsung. Melalui interaksi dan pembelajaran tentang pengalaman budaya teman-teman mereka, program ini akan mengembangkan kesadaran siswa tentang keberagaman dan mempromosikan rasa saling menghargai. Jadi untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikut ini adalah pembahasannya ya. Kenapa soal nomor 6 jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang ke-7, materi pokok diversity. Di sini Anda sedang merancang kurikulum yang mengintegrasikan prinsip inclusive education. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah siswa dengan learning disabilities. Apa strategi terbaik untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? A. Menggunakan metode one size fits all untuk menyederhanakan proses pembelajaran. B. Menghindari siswa dengan learning disabilities dari kegiatan kelompok. Yang C. Menerapkan differential instruction untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu. Yang D. Mengandalkan standardized testing sebagai satu-satunya alat evaluasi. Yang E. Meminta siswa dengan learning disabilities untuk belajar di luar kelas. Kita lihat pertanyaannya. Apa strategi terbaik untuk memastikan semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Di sini tentang prinsip inclusive education. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menerapkan different instruction untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu. Kenapa? Different instruction itu artinya itu pembelajaran yang dibedakan. Ini merupakan strategi yang tepat untuk mendukung inclusive education, terutama dalam menghadapi siswa yang learning disabilities. Dengan pendekatan ini, guru menyesuaikan materi, metode, dan evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan belajar individu siswa. Hal ini memungkinkan semua siswa, termasuk yang mereka memiliki gangguan belajar, untuk belajar secara maksimal. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang C. Menerapkan differential instruction untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu. Nah, berikut ini pembahasan lebih lengkapnya ya. Kenapa soal nomor 7 ini jawabannya yang C. Soal yang ke-8, materi diversity. Di sini di sekolah Anda terdapat siswa dari berbagai latar belakang agama. Untuk mempromosikan religious pluralism
Apa kegiatan yang paling tepat untuk dilakukan? A. Mengadakan interfaith dialog di mana siswa dapat berbagi dan belajar tentang keyakinan masing-masing. Yang B. Menghindari topik agama dalam pembelajaran untuk mencegah kontroversi. Yang C. Menerapkan secularism dengan melarang semua simbol keagamaan di sekolah. Yang D. Memilih salah satu agama sebagai acuan dalam kegiatan sekolah. Yang E. Membatasi partisipasi siswa dalam diskusi tentang agama. Kita lihat pertanyaannya. Untuk mempromosikan religious pluralism, apa kegiatan yang paling tepat untuk dilakukan? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mengadakan interfaith dialog di mana siswa dapat berbagi dan belajar tentang keyakinan masing-masing. Ini benar karena interfaith dialog atau dialog antar agama adalah kegiatan yang sangat tepat untuk mempromosikan religious pluralism. Dalam dialog ini, siswa dapat berbagi pengetahuan tentang keyakinan mereka masing-masing, saling mendengarkan dan belajar untuk menghargai perbedaan. Ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antar agama dan memperkuat toleransi di antara siswa dari berbagai latar belakang agama. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mengadakan interfaith dialog atau dialog antar agama di mana siswa dapat berbagi dan belajar tentang keyakinan masing-masing. Berikut ini pembahasannya ya. Kenapa jawaban soal nomor 8 jawaban yang benar yang A. Selanjutnya soal yang ke-9, materi diversity. Di sini seorang guru ingin memperkenalkan konsep diversity kepada siswa kelas 5. Ia memilih untuk menggunakan cerita dari berbagai budaya sebagai bahan ajar. Namun beberapa orang tua keberatan karena merasa cerita tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga mereka. Bagaimana seharusnya guru menyikapi ini? A. Menghentikan penggunaan cerita tersebut dan mengganti dengan cerita yang sesuai dengan nilai-nilai keluarga siswa. B. Menjelaskan kepada orang tua bahwa penting bagi siswa untuk memahami keberagaman budaya melalui cerita dan meminta mereka mendiskusikan cerita tersebut di rumah. Yang C. Mengabaikan keberatan orang tua dan tetap menggunakan cerita tersebut tanpa memberikan penjelasan. Yang D. Mengganti cerita tersebut dengan cerita dari budaya dominan agar tidak menimbulkan kontroversi. Yang E. Mengajarkan konsep diversity di kelas untuk menghindari ketegangan dengan orang tua. Yang E. Tidak mengajarkan konsep diversity di kelas untuk menghindari ketegangan dengan orang tua. Kita lihat pertanyaannya. Beberapa orang tua siswa keberatan karena merasa cerita tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga mereka dan bagaimana seharusnya guru menyikapi hal ini. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menjelaskan kepada orang tua bahwa penting bagi siswa untuk memahami keberagaman budaya melalui cerita dan meminta mereka mendiskusikan cerita tersebut di rumah. Langkah ini adalah pendekatan yang paling tepat. Guru dapat menjelaskan kepada orang tua pentingnya memperkenalkan konsep keberagaman budaya kepada siswa. Guru bisa meminta orang tua untuk berdiskusi dengan anak-anak mereka tentang cerita tersebut di rumah yang dapat membantu mereka memahami dan menghargai perbedaan budaya. Ini memungkinkan keterlibatan orang tua tanpa harus mengabaikan nilai keberagaman yang ingin diajarkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikut ini pembahasannya ya. Kenapa jawaban yang paling tepat yang B? Soal yang ke-10. Materi pokok diversity. Di kelas Bu Rina
Ada seorang siswa baru bernama Ali yang berasal dari negara lain dan masih kesulitan berbahasa Indonesia. Beberapa siswa mulai mengejek Ali karena aksen dan kesulitan bahasanya. Ibu Rina mengajari bahwa hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri Ali. Apa langkah terbaik yang dapat diambil Bu Rina? A. Membiarkan siswa mengejek Ali agar Ali belajar untuk menghadapinya sendiri. B. Meminta Ali untuk lebih sering berbicara dalam bahasa Indonesia agar aksennya semakin hilang. B. Memindahkan Ali ke kelas yang memiliki teman-teman dari negara yang sama agar lebih mudah berkomunikasi. Yang D. Menegur siswa yang mengejek Ali dan mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan bahasa dan budaya. Yang E. Tidak melakukan apa-apa karena masalah bahasa adalah masalah pribadi Ali. Kita lihat pertanyaannya. Apa langkah terbaik yang dapat diambil Ibu Rina? Di sini untuk soal nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Menegur siswa yang mengejek Ali dan mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan bahasa dan budaya. Ini merupakan langkah yang paling tepat. Ibu Rina perlu menegur siswa yang mengejek Ali dan menjelaskan kepada seluruh kelas tentang pentingnya menghargai perbedaan bahasa dan budaya. Menanamkan sikap saling menghargai dalam keberagaman akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa, termasuk Ali. Guru dapat mengajarkan empati dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari pembelajaran sosial yang penting. Jadi untuk soal nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Di sini pembahasannya ya, kenapa soal nomor 10 jawaban yang paling tepat yang D. Soal yang terakhir, soal yang ke-11, materi pokok diversity. Seorang guru di sekolah internasional ingin menerapkan konsep inklusif pedagogi untuk memastikan semua siswa terlepas dari latar belakang, budaya, bahasa, dan kemampuan mereka dihargai dan didukung. Namun, ia menghadapi tantangan karena beberapa siswa memiliki implicit bias terhadap teman sekelas yang berbeda budaya. Apa langkah terbaik yang dapat diambil guru tersebut? A. Meningkatkan pengetahuan tentang budaya siswa melalui pembelajaran tentang sejarah dan tradisi budaya mereka. B. Mengabaikan bias siswa dan melanjutkan proses pengajaran tanpa mengintervensi perasaan siswa. Yang C. Membantu mengidentifikasi dan merefleksikan bias tersembunyi mereka melalui diskusi terbuka dan pelatihan empati. Yang D. Mendorong siswa fokus hanya kepada kemampuan akademik dan mengabaikan perbedaan budaya di kelas. Yang E. Mengubah kurikulum agar lebih fokus satu budaya yang dominan agar siswa merasa nyaman. Kita lihat pertanyaannya, apa langkah terbaik yang dapat diambil guru tersebut tentang menerapkan konsep inklusif pedagogi? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Membantu siswa mengidentifikasi dan merefleksikan bias tersembunyi mereka melalui diskusi terbuka dan pelatihan empati. Di sini ini merupakan langkah yang paling sangat efektif dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara siswa dan membantu mereka mengatasi bias yang tidak disadari. Dengan memberikan siswa kesempatan untuk merefleksikan bias mereka melalui diskusi terbuka dan pelatihan empati, guru dapat membimbing mereka untuk memahami dan mengurangi bias mereka yang pada gilirannya akan memperkuat penerapan dari inklusif pedagogi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 ada yang C. Membantu siswa mengidentifikasi dan merefleksikan bias tersembunyi mereka melalui diskusi terbuka dan pelatihan empati. Di sini pembahasannya ya. Kenapa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 adalah yang C.
Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan suka kalau teman-teman merasa terbantu dengan materi soal kompetensi teknis guru, materi pokok diversity. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih.